semuanya, kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang klasifikasi urusan pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dibagi menjadi yang pertama urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, yang ketiga urusan pemerintahan umum. Pertama, urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat yang pertama melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren terbagi atas 4, yaitu prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren mempunyai kewenangan sebagai berikut, yaitu menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas berikut, yaitu urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas 2, yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, terdapat urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Selanjutnya ada urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur, bupati, wali atau wali, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila. Lalu yang kedua, ada pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, ada pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya. Yang keempat, ada penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, yang terakhir, ada koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, dan lain-lain. Contoh urusan pemerintahan absolut yang kami ambil adalah politik luar negeri. Indonesia merupakan negara yang aktif menjalin hubungan dengan negara lain. Untuk urusan politik luar negeri, pemerintah pusat memiliki kewenangan seperti melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan luar negeri, dan mengangkat pejabat diplomatik untuk mengisi posisi di lembaga internasional. Contoh urusan pemerintah konkuren yang kami ambil adalah penerapan pendidikan dalam urusan pemerintahan konkuren di Indonesia dilakukan dengan membagi kewenangan.
Pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintah konkuren ada urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Kewenangan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Sementara itu, kewenangan pendidikan yang terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi yang pertama, manajemen pendidikan, yang kedua, kurikulum, yang ketiga, akreditasi, keempat, pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu urusan pemerintahan pusat yaitu agama. Pemerintah pusat mengatur urusan agama melalui undang-undang, seperti mengesahkan agama dan kepercayaan yang diakui negara, menetapkan kebijakan penyelenggaraan kehidupan beragama, serta menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku nasional. Selain itu, pemerintah juga memiliki beberapa kebijakan dalam menjaga kerukunan umat beragama, yaitu menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, melindungi usaha penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya, serta memberikan agama pendidikan dan pelayanan dasar pelaksanaan ajaran agama berlangsung rukun, lancar dan tertib. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menegaskan bahwa agama merupakan bagian dari tanggung jawab ibu negara kepada warga negaranya. Oh wow.